Terbukanya gerbang gaib dan transisi energi alam. Ritual pembersihan fisik dan pusaka disebut dengan surowan. Weton Legi harus tahu ada beberapa hal peristiwa besar yang terjadi di bulan Suro. 1 Suro, malam 1 Suro. Salam Rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai malam 1 Suro. Dan Weton Legi harus tahu hal ini. Menurut Primbon Jawa dan kosmologi Jawa, bulan Suro atau disebut dengan bulan Muharram, dan ini dianggap sebagai bulan yang sangat keramat, bulan yang sakral, penuh transisi energi spiritual. Apabila jenengan pemilik Weton Legi harus tahu hal ini. Jangan sampai terlambat dan menyesal seumur hidup. Sing sapa wonge duweni Weton Legi harus siap dan waspada. Di malam 1 Suro sampai 10 Suro harus berhati-hati. Energi spiritualmu dalam masa prahara atau disebut dengan masa rawan. Ini bahaya sekali. Harus berhati-hati. Sing betah melek. Lah ya ta. Di bulan Muharram ini atau bulan Suro, peristiwa duniawi, peristiwa besar, sehingga tidak digunakan untuk merayakan di bulan Suro ini, melainkan fokus pada tirakat atau disebut dengan puasa batin. Masyarakat Jawa menyebutkan bahwa bulan Suro ini sebagai bulan prihatin, di mana manusia di dunia harus menahan hawa nafsu, dijogo nafsune ojo sembrono, dan mendekatkan diri kepada yang kuasa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena di bulan Suro ini termasuk bulan yang sangat sakral dan penting. Dan ini sudah suatu tradisi terjadi di bulan Suro atau bulan Muharram menurut kepercayaan Primbon Jawa. Diperhatikan baik-baik. Terbukanya gerbang gaib dan transisi energi alam. Energi ini gede. Peristiwa besar-besaran di bulan Suro tahun ini. Karena apa? Karena pertemuan dua dunia. Di malam 1 Suro dipercayai sebagai gerbang, lawang atau pintu waktu sensitif di mana dimensi manusia dan dimensi alam gaib, dan ini saling berinteraksi sangat dekat, tipis koyok druang atau setipis kertas. Lah ya ta. Bali arwah, kembalinya arwah leluhur. Ada kepercayaan lokal bahwa
di awal bulan Suro atau malam 1 Suro, arwah leluhur, ribuan arwah leluhur turun dan kembali mengunjungi keluarga mereka di dunia. Ya toh. Jadi nyambangi mengunjungi keluarga mereka di dunia manusia. Dan ini betul lagi harus tahu dan harus waspada. Bulan yang penuh dengan mistis, energi spiritual yang luar biasa. Hati-hati betul lagi di bulan Suro. Pertarungan energi weton, ya toh, hati-hati sing di weton lagi. Tarung wetone. Dan ini berdasarkan perhitungan primbon. Malam pergantian tahun Jawa atau disebut dengan ganti tahun memicu gesekan energi spiritual yang sangat kuat, spiritual yang sangat tinggi, terutama bagi pemilik weton legi atau weton-weton khusus seperti weton yang memiliki tulang wangi. Ya toh. Ini harus siap dan waspada. Kudu sing betah melek, sing duwe weton tulang wangi atau darah manis. Dan ini menjadi lebih sensitif terhadap keberadaan makhluk gaib atau disebut dengan makhluk astral, makhluk lelembut. Kudu hati-hati sing duwe weton legi. Karena bulan Suro ini bulan yang penuh dengan peristiwa besar. Energi spiritual mobat mabit kalang kabut. Ya harus siap dan hati-hati kudu sing betah melek. Selanjutnya, ritual pembersihan fisik. Ya toh. Dan pusaka. Wayang ngumbah pusaka menurut primbon Jawa. Karena apa? Karena energinya yang sangat sakral di bulan Suro ini. Dan bulan ini menjadi momen terjadinya pembersihan besar-besaran, resik-resikan, diresiki kabeh. Baik skala personal maupun kerajaan. Ya toh, hati-hati sing duwe weton legi. Bulan ini wayahe ngresiki pembersihan pusaka, pembersihan fisik. Banyak orang menyebutkan dengan surowan. Ya toh. Jamas pusaka atau disebut dengan memandikan senjata. Wayahe ngumbah senjatane, diresiki. Dan peristiwa pembersihan dan perawatan benda-benda pusaka keramat atau benda-benda antik seperti keris, ya toh, tumbak, barang-barang antik yang lain. Dan banyak yang menyebutkan, ada yang menyebut dengan kereta kencana. Dan ini milik keraton maupun perorangan untuk mengunci atau membersihkan energi negatif. Di energi negatif dibuat, diresiki kabeh, ben resik bersih, balik koyo anyar. Ya toh. Peristiwa turunnya pusaka keraton. Nah, ini harus hati-hati. Sing senengane ngoleksi barang antik iki wayahe ngumbah di bulan Suro ini pembersihan dan perawatan benda pusaka atau benda keramat. Wayahe ngumbah kirab kebo bule dan pusaka. Ya toh.
Biasanya seperti yang dilakukan di keraton Yogyakarta. Coro Jawa ini arak-arakan ngelilingi benteng, di berdoa, pembersihan diri, siraman atau ruwatan, diruwat awake, mandi besar, mandi gede, mandi besar secara massal atau personal untuk membuang sengkolo, buak tulak balak, dan pembersihan diri lahir dan batin. Orang lagi harus tahu, harus paham di bulan Suro ini peristiwa besar terjadi. Lagu spiritual, poso, lagu spiritual masif atau disebut dengan mati rogo. Di sepanjang bulan Suro, bulan Muharram, khususnya di awal hari, masyarakat Jawa melakukan aksi keprihatinan kolektif. Loh ya toh. Dan ini sangat sakral sekali. Bulan Suro ini. Bertapa atau meditasi. Peristiwa berjalan kaki mengiringi wilayah-wilayah tertentu tanpa bicara. Dan ini sebagai simbol pengendalian diri. Jadi pengendalian diri dan ucapan atau disebut dengan topo bisu. Jadi nggak boleh bicara satu kata pun. Karena apa? Karena ini sebagai pengendalian diri, dikelola batine, teguran dan tirakat. Loh ya toh. Poso, ritual menjaga batin, menjaga diri. Ritual terjaga semalam suntuk, melek, kudu sing betah melek hingga waktu subuh. Karena apa? Karena untuk merenungkan kesalahan diri, donga sing akeh, mohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar apa? Agar terhindar dari segala macam mara bahaya, terhindar dari segala macam musibah, balak bilahi sepanjang tahun ke depan. Loh, harus siap betul lagi. Kudu mampu, harus mampu di bulan Suro ini. Mampu mengendalikan diri, tirakat, donga sing akeh, mohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Di bulan Suro ini adalah masa di mana peristiwa sosial seperti pernikahan atau pindah rumah sengaja ditiadakan. Leren sik, diistirahat dulu selama bulan Suro. Ini menurut Primbon Jawa dilarang keras. Dilarang pelaksanaan hajatan geden-geden, hajatan besar di bulan Suro ini. Karena apa? Karena dipercaya melanggar sifat sakral bulan yang penuh prihatin. Mitosnya dapat mendatangkan bala, mendatangkan kesialan atau ketidakharmonisan keluarga apabila dilanggar. Nah ini nggak boleh dilanggar ini di bulan Suro ini, bulan yang penuh sakral. Siapa saja yang memiliki weton legi harus siap di bulan Suro ini. Buatlah berdoa, mohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Apabila jenengan pemilik weton legi, perbanyak berdoa, perbanyak baca sholawat. Loh ya toh. Banyak pantangan di bulan Suro. Sing betah melek, niscaya uripmu bakal mulya. Ditunjukkan jalan yang terbaik. Itu pasti.
dan mensyukuri nikmat yang sudah ada. Apabila ada kesalahan silap kata, kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.